Salam seni dan budaya. Pemirsa, pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa kegiatan dari Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia pada rentang waktu 2016 sampai dengan tahun 2022. SNKI telah berdiri semenjak tahun 2006 sebagai suatu langkah atas realisasi dari rencana aksi yang diusulkan ke UNESCO bahwa keberlangsungan suatu kebudayaan itu harus ada wadah dari komunitasnya. Oleh karena itu, setelah budaya keris dikukuhkan oleh UNESCO pada tahun 2005, kemudian segera dibentuklah Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia di Beteng Vestenbrug, Yogyakarta pada tahun 2006. Selain Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia sebagai jaminan atas keberlangsungan suatu kebudayaan itu ada komunitas yang ada di dalamnya, di dalam rencana aksi juga dibubuhkan berdirinya suatu program studi keris dan senjata tradisional, di mana keris untuk menuju kerisiologi harus bekerja sama dengan dunia perguruan tinggi, dan alhamdulillah sejak tahun 2012 juga sudah berdiri di ISI Surakarta. Selain itu tentunya juga adanya satu rencana aksi besar dengan berdirinya Museum Keris Nusantara di Surakarta pula. Pemirsa, sebagai satu bentuk realisasi atas rencana aksi proposal yang diusulkan ke UNESCO, semenjak tahun 2006, SNKI telah melakukan beberapa kali pergantian pengurus melalui kongres, yaitu kongres pertama pada tahun 2011 di Surakarta. Kongres kedua dilaksanakan di kampus ISI Surakarta pada tahun 2016. Terpilihlah Bapak Fadlison selaku Ketua Umum untuk periode 2016-2022. Pasca kongres kedua, kemudian dikukuhkanlah pengurus SNKI di Madura oleh jasa saudara kita, Mas Zainal Arif. Penyelenggaraan pengukuhan pengurus dilakukan di Sumeneb, Madura, dan mendapatkan apresiasi yang baik oleh saudara-saudara pecinta dan pelaku perkerisan di Madura. Atas arahan Ketua Umum, pasca penetapan pengurus SNKI, dilakukan penataan organisasi melalui pendaftaran ke Kemenkumham dan Akta Notaris atas keberadaan organisasi Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia. Setelah penetapan pengurus periodisasi 2016-2022 di Sumeneb, Madura, dilakukan Rakornas seluruh pengurus. Rakornas membahas program kerja yang sudah dirancang sedemikian rupa dan merambah dalam semua sektor budaya perkerisan, baik aspek edukasi, aspek penciptaan, penataan organisasi, pembinaan para pengrajin, direktori dan nomenklatur budaya keris, hubungan luar negeri, dan berbagai program kerja lainnya. Untuk menumbuh kembangkan ekonomi kreatif dan mengapresiasi berbagai karya-karya saudara-saudara kita di insan perkerisan, dilakukan berbagai kegiatan pameran dan bursa, antara lain kegiatan pameran dan bursa di Gedung Nusantara 3, Kompleks Gedung DPR RI. Kemudian dilanjutkan berbagai kegiatan-kegiatan pameran yang lain seperti di Kunskring, kemudian di Taman Mini, dan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan pameran dan bursa di berbagai tempat. Tentunya pameran dan bursa ini selain membuka ruang seluas-luasnya atas pengembangan ekonomi kreatif bidang perkerisan, juga untuk terus menjalin silaturahmi dan interaksi insan-insan perkerisan sehingga akan semakin menumbuhkan daya kreativitas dan pengembangan budaya keris tanpa kehilangan koridor makna nilai yang ada di dalamnya. Keluarga besar SNKI juga merancang
dan mengusulkan adanya Hari Keris Nasional Indonesia, di mana tujuannya adalah untuk terus memupuk dan menumbuh kembangkan semangat pelestarian budaya keris. Dan di dalam hari keris tersebut dipilihlah tanggal 19 April, di mana pada tanggal tersebut adalah dari Kongres pertama di Surakarta yang melahirkan berbagai butir-butir pelestarian budaya perkerisan. Oleh karena itu, ada satu upaya dari SNKI beraudiensi dan bersilaturahmi kepada Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ilman Farid. Dan mudah-mudahan 19 April dapat ditetapkan sebagai Hari Keris Nasional dan Dunia. Oleh karena itu, Insan Perkerisan Indonesia di bawah naungan Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia setiap tanggal 19 April senantiasa menyelenggarakan berbagai kegiatan dan hajatan untuk memperingati sebagai Hari Keris. Antara lain adalah pameran dan bursa, sarasehan dan lelang di Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah, kemudian di Taman Lingsar Lombok, di Nusa Tenggara Barat, dan lain sebagainya. Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia merupakan satu-satunya NGO yang terdaftar di UNESCO. Oleh karena itu, secara aktif melaporkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai komunitas insan perkerisan Indonesia dalam ranah forum NGO UNESCO. Dalam hal ini, Bapak Gaura Mancacarita yang demikian aktif mengikuti berbagai kegiatan tersebut, baik secara langsung hadir dalam acara, misalnya di Mauritius, kemudian di Prancis dan sebagainya. Juga dikarenakan situasi dan kondisi pandemi, Bapak Gaura aktif mengikuti Zoom berbagai kegiatan pelaporan kegiatan SNKI ke UNESCO. SNKI sebagai organisasi besar di Indonesia yang kelahirannya dibidani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Puslitbanknya, terus mengupayakan tumbuh kembangnya organisasi-organisasi ataupun paguyuban-paguyuban perkerisan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kemudian banyak tumbuh paguyuban-paguyuban tidak hanya di Jawa, antara lain di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Kalimantan, baik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, demikian juga di Sulawesi. Tidak hanya tumbuh di Sulawesi Selatan, tapi juga menyebar luas sampai kepada Sulawesi Barat. Kemudian di Lombok, Bali, dan bahkan di Jawa sendiri. Sekarang tumbuh di berbagai kota, tidak hanya dalam ranah wilayah provinsi, tapi juga tumbuh berkembang dalam tingkat kabupaten dan kota. Antara lain di Blora, Kendal, kemudian di Tulungagung, Trenggalek, dan daerah-daerah yang lainnya, di mana rata-rata paguyuban-paguyuban yang ada mendapatkan arahan dan bimbingan dari paguyuban-paguyuban yang sebelumnya telah berdiri. Oleh karena itu, di bawah naungan Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia, sudah hampir 200 paguyuban tumbuh dan berkembang di Nusantara. Di dalam pengembangan organisasi juga telah tumbuh berkembang di mancanegara. Oleh Bapak Usman, SNKI dalam kiprahnya juga digelorakan oleh Bapak Usman di
Belanda, di Bangladesh, di Belgia, dan negara-negara yang lain. Oleh karena itu, di dalam jaringan-jaringan yang semakin luas, dokumentasi, inventarisasi, dan riset-riset dalam ranah budaya perkerisan tidak hanya semata-mata terus memupuk yang dilakukan di dalam negeri, tapi juga banyak dilakukan riset-riset di luar negeri, antara lain di Malaysia, Brunei Darussalam, Belanda, Belgia, Jerman, dan Prancis, di mana sumber-sumber tersebut sangat dibutuhkan dalam pengembangan keilmuan budaya perkerisan. Situasi dan kondisi adanya wabah pandemi COVID-19, Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia tetap melakukan berbagai kegiatannya yang tentunya mengikuti protokol kesehatan. Salah satu prestasi yang dihasilkan adalah kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Tenaga Kebudayaan. SNKI telah melahirkan KKNI dan RSKKNI Perkerisan dan juga melahirkan LSP Perkerisan. LSP Perkerisan ini digawangi oleh saudara kita, Mas Agung Guntoro dan Mas Roni, di mana secara fokus dan konsentrasi penuh bagaimana standarisasi profesi perkerisan ini dapat tertata dengan baik. Oleh karena itu, SNKI juga mengucapkan banyak terima kasih atas daya dukung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia dalam mewujudkan program-program kerjanya juga terus membangun kerjasama dengan berbagai pihak, seperti dengan ISI Surakarta, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berbagai museum seperti Museum Nusantara di Solo, Museum Seni Neka di Bali, dan berbagai museum-museum yang lainnya. Berbagai program kerja SNKI tentunya belum dapat realisasi sepenuhnya. Oleh karena itu, konsistensi program ini mudah-mudahan terus dapat dilaksanakan oleh SNKI dari waktu ke waktu. Dan tentunya dibutuhkan daya dukung berbagai pihak secara proporsional untuk mewujudkan berbagai program kerja tersebut. Dan mudah-mudahan budaya perkerisan di Indonesia akan semakin membumi, tidak hanya di dalam ranah dalam negeri, tapi juga dalam ranah internasional. Sekian, terima kasih.